Apa kabar Tribuners? Berjumpa lagi dalam segmen populer Tribun Bali hari ini, Selasa 11 Agustus 2020. 3 berita populer Tribun Bali akan kami sampaikan kepada Anda, salah satunya terkait penerimaan BLT BP Jam Sostek di Denpasar. Bersama saya, Ahmad Firizky Irwan, inilah berita populer Tribun Bali selengkapnya. Berita pertama, sosok Tri Handoko Seto, Dirjen Baru Bimas Hindu. Menteri Agama Fahrul Razi resmi melantik Dr. Tri Handoko Seto sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat atau Dirjen Bimas Hindu. Ia menggantikan Profesor I. Ketut Witnya Senin 10 Agustus 2020. Ia merupakan pria kelahiran Banyuwangi, Jawa Timur 21 Januari 1972. Tri Handoko sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas Direktur Pusat Teknologi Pengembangan Sumber Daya Wilayah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, merangkap Kepala Balai Teknologi Modifikasi Cuaca. Tri Handoko juga pernah memegang jabatan penting di organisasi masyarakat Hindu. Ia tercatat sebagai Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Hindu Indonesia atau ICHI. Tri Handoko menyelesaikan pendidikan lanjutan strata 3 di Jepang hingga menyabet gelar dokter dari Universitas Kyoto, Jepang di bidang meteorologi dan geofisika. Tri Handoko juga pernah mendapatkan penghargaan tokoh inovator Indonesia dari Kementerian Riset dan Teknologi. Ia mengatakan awalnya tidak terbesit keinginan untuk jadi dirjen karena karirnya di BPPT. Namun demikian, dorongan para tokoh Hindu di seluruh Indonesia terus datang, sehingga ia bersedia mencalonkan diri dan akhirnya terpilih. Tri Handoko ingin membuat Hindu di Indonesia menjadi lebih baik. Menurutnya, kualitas umat Hindu di Indonesia masih banyak yang cukup memprihatinkan. Walau banyak juga yang hebat, sukses dan kaya, tetapi di lain pihak, di pinggir-pinggir sana juga banyak umat yang masih butuh pembinaan dan butuh perlindungan. Untuk itu, ia ingin fokus membina umat dengan meningkatkan pemahaman tentang agama, meningkatkan pendidikan, dan meningkatkan ekonomi. Berita kedua, pendaftaran rekening penerima BLT BP Jam Sostek di Denpasar terakhir 14 Agustus 2020. Pemerintah menggelontorkan subsidi gaji berupa bantuan langsung tunai atau BLT Corona kepada karyawan swasta dengan gaji di bawah 5 juta rupiah per bulan. Perusahaan diminta untuk segera menyetor rekening karyawan penerima BLT ini. Syarat utama penerima BLT adalah terdaftar sebagai peserta BP Jam Sostek. Kepala BP Jam Sostek Cabang Bali Denpasar Muhammad Irfan mengamini adanya subsidi gaji bagi karyawan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Nominalnya sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan. Sehingga totalnya Rp2.400.000. Saat ini, BP Jam Sostek dalam proses mengumpulkan data nomor rekening peserta yang memenuhi kriteria penerima BLT Corona. Irfan menjelaskan HRD perusahaan akan mengirimkan nomor rekening pekerjanya secara kolektif ke BP Jam Sostek. Pekerja merupakan peserta BP Jam Sostek dan aktif membayar iuran. Nominal gaji di bawah 5 juta rupiah atau iuran BP Jam Sosteknya di bawah Rp150.000 per bulan. Ia memberi waktu hingga 14 Agustus 2020 agar bisa segera disetorkan ke pemerintah. Irfan mengatakan sudah banyak perusahaan mulai melaporkan nomor rekening karyawannya. Ia menyebutkan perusahaan hanya perlu memberikan nomor rekening, nama bank dan nama pemilik rekening. Berita ketiga, Adi Wiryatama dikabarkan lobi Megawati ke Jakarta. Sehari jelang pengumuman rekomendasi Pilkada serentak 2020, tensi politik di internal PDIP Tabanan semakin menghangat. Ketua DPRD Bali yang juga mantan Bupati Tabanan periode 2000-2010, Nyoman Adi Wiryatama, dikabarkan berangkat ke Jakarta Senin 10 Agustus 2020 siang. Keberangkatannya di Jakarta disebut-sebut untuk menemui Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarno Putri sebagai bagian dari lobi politik
guna memuluskan anaknya yakni Made Gede Dedi Pratama di Pilkada Tabanan. Seperti diketahui, selain merupakan anak dedengkot PDIP Bali, Dedi adalah kader PDIP asal Desa Angseri, Kecamatan Baturiti, Tabanan, yang notabene adik kandung Bupati Tabanan, Niputu Eka Wiryastuti. Ia juga kini menjabat Sekretaris Banteng Muda Indonesia Tabanan yang merupakan sayap PDIP. Adi Wiryatama saat dikonfirmasi hanya mengaku sedang berada di dalam pesawat, tetapi ia menolak menjelaskan terkait tujuan kepergiannya. Sebelumnya, Adi Wiryatama kepada Tribun Bali membantah terkait isu dirinya ikut turut campur dalam penentuan rekomendasi Pilkada Tabanan. Ia mengaku siap mendukung dan memenangkan siapapun yang direkomendasikan pusat. Berita populer hari ini didukung oleh Grab, Cahya Dewi Beauty Salon, dan Ines Kosmetik. Demikian berita populer di Tribun Bali. Baca berita selengkapnya di www.tribunbali.com. Baca juga koran Tribun Bali. Dan jangan lupa follow, like, komen, dan share Facebook, Instagram, dan YouTube Tribun Bali.